Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin pemirsa Kilau Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita aturkan kepada Allah atas limpahan rahmat nikmat yang telah diturunkan kepada kita, sehingga dengan rahmat dan nikmat dari Allah tersebut kita masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah dengan baik. Dan mudah-mudahan dengan semuanya itu kita bisa mensyukurinya agar supaya kita mendapatkan gelar abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur terhadap nikmat dari penciptanya. Sholawat berangkai salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berselawat kepada beliau kita termasuk umatnya yang berhak mendapat syafaat dari beliau, baik itu di dunia terlebih lagi di akhirat kelak. Pemirsa Kilau Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan hidup manusia itu ditentukan oleh manusia itu sendiri. Ketika dia ingin mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dalam hidupnya, ketika dia ingin mendapatkan kesuksesan dalam hidupnya, dan ketika dia ingin mendapatkan keselamatan sampai hari ajal menjemput dirinya, itu tergantung dengan amal-amal ibadah yang dia lakukan. Jadi keselamatan kita ketika kita sudah menghadap kepada Allah itu tidak ditentukan dengan yang lainnya, tapi ditentukan dengan amal ibadah yang kita lakukan. Kalau ibadah kita kepada Allah bagus, insya Allah Allah akan menyelamatkan kita. Kalau ibadah kita kepada Allah bagus, insya Allah surga akan menjadi tempat kita. Dan itu harus kita usahakan. Karena dunia ini adalah tempat di mana kita memupuk amal-amal baik. Pemirsa Kilau Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang kita inginkan dalam hidup kita, pasti kita akan menjawab kesenangan, kenikmatan, keselamatan di bawah naungan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ada orang bertanya, ketika kamu sudah kembali kepada Allah, apa yang kamu inginkan? Pasti dia akan mengatakan, saya ingin mendapatkan surganya Allah. Itu sekali lagi tidak mudah, tidak bim salah bim. Di sana membutuhkan proses yang harus kita jalani. Salah satu di antara sekian proses itu, kita harus benar-benar beribadah kepada Allah karena Allah semata, bukan karena yang lainnya. Karena Allah semata, bukan karena yang lainnya. Ketika kita beribadah dengan baik kepada Allah, menjalankan semua apa yang Allah perintahkan,
Allah menjanjikan kepada kita akan dibangunkan kota di dalam surganya nanti. Nah, untuk mencapai kepada itu, di sana ada amalan-amalan yang harus kita lakukan. Ada amalan-amalan yang harus kita kerjakan dan itu menjadi tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya. Apa saja amalan-amalan dan tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar supaya ketika kita sudah kembali kepada Allah, dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya dan kita dibangunkan oleh Allah kota di dalam surga. Ternyata salah satu amalannya adalah, mungkin bagi sebagian orang ini amat berat, tapi bagi orang yang berharta mungkin ini tidak berat. Amalan pertama adalah membangun masjid karena Allah. Membangun masjid karena Allah. Di sana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, barang siapa di antara kalian membangun masjid dengan harapan ingin melihat wajah Allah, maka Allah akan membangunkan bagi dirinya kota di dalam surga. Allah akan membangunkan bagi dirinya istana di dalam surga. Itu yang pertama. Kemudian ada juga amalan-amalan yang lain. Dan ini mungkin mudah, semua orang bisa melaksanakan tergantung kekuatan iman yang ada pada dirinya. Apa? Melaksanakan sholat duha. Ternyata melaksanakan sholat duha 4 rakaat, di situ Allah menjanjikan pahala kepada pelakunya akan dibangunkan sebuah kota, dibangunkan istana di dalam surganya Allah. Subhanallah. Mungkin kalau membangun masjid terlalu berat karena membutuhkan biaya yang besar. Tapi ketika melaksanakan sholat duha, saya rasa ini semua orang bisa melaksanakan, tergantung sebesar mana keimanan kita. Tergantung sebagai kebesar apa keinginan kita untuk mendapatkan apa yang telah Allah janjikan. Kalau keduanya ini belum bisa kita laksanakan, Allah sudah menyampaikan kita pada bulan yang penuh ampunan. Allah telah menyampaikan kita pada bulan di mana Allah melipat gandakan pahala. Dan di bulan Ramadan ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan balasan dari Allah, untuk mendapatkan bangunan kota di surga dari Allah, yaitu lewat pelaksanaan sholat tarawih pada malam ke-23. Jadi fadilah sholat tarawih pada malam ke-23, Allah akan membangunkan bagi pelakunya sebuah kota di dalam surga. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan ini dengan baik. Dan mudah-mudahan kita di dalam menjalankan semua apa yang telah ditetapkan, diajarkan oleh Rasulullah itu semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain, agar supaya amal ibadah kita ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya membedakan ibadah kita benar-benar karena Allah semata, atau itu hanya menggugurkan kewajiban seperti itu? Sebuah pertanyaan yang bagus. Kita harus kembalikan kepada diri kita. Kita kembalikan kepada diri kita bahwa kita ini semuanya diciptakan oleh Allah. Semua apa yang kita rasakan itu berasal dari Allah. Ketika kita merasakan bahwa semua yang kita nikmati, semua yang kita rasakan itu dari Allah, maka kita tidak akan pernah melaksanakan sebuah ibadah yang bukan karena Allah. Jadi kembalikan kepada hati kita, kembalikan kepada hati nurani kita bahwa semua apa yang kita nikmati itu dari Allah. Insya Allah kalau kita ingat akan itu semuanya, maka kita akan mengabaikan hal-hal yang lain. Ingat ya, setan itu musuh kita. Dan kadang-kadang setanlah yang merayu kita
untuk melaksanakan niat ibadah bukan karena Allah tapi karena ingin dipuji oleh orang lain atau karena ingin menggugurkan kewajiban saja. Jadi untuk membedakan hal seperti itu, kembalikan kepada hati kita sendiri karena kita yang bisa menilai, ya. Kita yang bisa menilai, semuanya kembalikan kepada hati. Makanya ada sebuah ungkapan sal dhamirak, tanyakan hati nurani kamu. Apakah kamu melaksanakan ini semua karena ingin dipuji atau karena Allah? Yang bisa menjawab kita sendiri, hati kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan pembahasan singkat ini bisa menjadi tambahan ilmu buat kita semuanya. Dan sebelum kami tutup, kami sampaikan kepada semua pemirsa Kilau Ramadan, selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu meridhai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.